Sejarah bukan sekedar rangkaian peristiwa masa lalu. Ia adalah ruh yang menghidupkan dan membentuk jati diri suatu bangsa. Sebuah bangsa yang beradab senantiasa menghormati dan menghayati perjalanan sejarah para leluhurnya. Karena dari sanalah tumbuh kesadaran akan identitas, nilai, dan arah masa depan yang lebih bermakna. Kisah Prabu Siliwangi seakan tak pernah habis dituturkan dalam berbagai karya sastra, masing-masing dengan versinya sendiri. Narasi yang lebih lengkap mengenai perjalanan hidup Prabu Siliwangi dapat dijumpai dalam sejumlah manuskrip yang diubah pada abad ke-19, seperti cerita Prabu Anggalarang, Babad Pajajaran, Babad Siliwangi, dan Wawacan Cariyos Prabu Siliwangi. Meski demikian, kandungan teks dalam manuskrip-manuskrip tersebut dinilai kurang berarti sebagai sumber sejarah karena lebih banyak merepresentasikan karya sastra yang ditulis dalam bentuk tembang ketimbang rekaman sejarah yang faktual. Dalam berbagai naskah yang sebagian besar disusun pada abad ke-19, pada saat ini nama Prabu Siliwangi tampaknya banyak dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan politik dan kultural para pejabat yang berkuasa di berbagai wilayah Jawa Barat. Melalui babad-babad keluarga yang memuat pohon kekerabatan, para pembesar tersebut berupaya mengaitkan garis keturunan mereka dengan Prabu Siliwangi, guna memperkuat legitimasi dan memperhalus citra kewibawaan mereka di mata masyarakat. Sejatinya, terdapat dua arus besar pendapat di kalangan ahli Sunda terkait identifikasi tokoh Prabu Siliwangi. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ayat Rohaedi, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia yang mengaitkan Prabu Siliwangi dengan Raja Sunda Niskala Wastukancana. Ia berpendapat bahwa nama Siliwangi berasal dari kata silih yang berarti pengganti dan wangi yang berarti harum, sehingga secara makna merujuk pada sosok yang menggantikan seseorang yang harum atau tersohor namanya. Sementara itu, sumber penting mengenai kisah Prabu Siliwangi tercatat dalam Cariyosan Prabu Siliwangi, sebuah naskah kuno yang ditulis di atas daluang, yaitu kertas berbahan kulit kayu pada tahun 1675. Naskah ini merupakan milik Pangeran Panembahan dan kini menjadi koleksi berharga di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang Larang. Berikut adalah kisah Cariyosan Prabu Siliwangi. Dikisahkan bahwa Prabu Anggalarang, Raja Pajajaran, memiliki 3 orang putra. Putra pertama Parbamenak, bergelar Raja Putra, lahir dari pernikahannya dengan Astunalarang. Sedangkan 2 putra lainnya yakni Pamanah Rasa yang bergelar Raja Sunu dan Rangga Pupuk, merupakan buah hati dari Permaisuri Umadewi. Parbamenak dibesarkan dan dididik langsung oleh pamannya, Banyak Sumba, kakak dari ibunya. Sementara itu, Pamanah Rasa memperoleh pendidikan budi pekerti dan ilmu kenegaraan dari para pendamping istana yang terkemuka, yaitu Lampung Jambu atau yang dikenal pula sebagai Nulawas, Kidang Pananjung yang dikenal sebagai Parwakali atau Purwagali, serta Gelap Nyawang yang masyhur dengan mantranya Dadali Putih. Ketiga sosok ini telah setia menjadi pengasuh keluarga kerajaan sejak masa kakek Prabu Anggalarang, mirip seperti Pawangon Pandawa dalam kisah Mahabharata yang dibimbing oleh tokoh-tokoh seperti Lurah Semar Badranaya, Cepot, Dawala, dan Nalagareng. Pada masa itu Parbamenak telah berusia 15 tahun, sedangkan adiknya Pamanah Rasa baru berusia 9 tahun. Rasa iri mulai tumbuh di hati Parbamenak ketika mengetahui bahwa Pamanah Rasa diangkat sebagai putra mahkota. Didorong oleh kecemburuan, Parbamenak merencanakan untuk menyingkirkan adiknya dan mengungkapkan niat tersebut kepada pamannya, Banyak Sumba, yang tanpa ragu malah menyetujuinya. Untuk melaksanakan rencananya, Parbamenak bermaksud membunuh Pamanah Rasa di Lewi Sipatahunan dengan dalih mengadakan ujian sebagaimana lazim dilakukan terhadap calon raja. Ia kemudian memerintahkan punakawannya Tandesang untuk mengundang Pamanah Rasa ke tempat tersebut.
Di Lewi Sipat tahunan, Pamanah Rasa akan dihadapkan pada berbagai ujian berat yang dirancang sedemikian rupa agar sulit diselesaikan, sehingga memberi celah bagi Parbamenak untuk mewujudkan niat jahatnya. Setelah beberapa kali diundang, akhirnya Pamanah Rasa datang seorang diri ke Lewi Sipat tahunan. Saat itu ibundanya tengah hamil, tua dan jatuh sakit, sehingga Pamanah Rasa terpaksa berangkat tanpa didampingi para pengasuhnya. Pada kesempatan itu, Parbamenak segera memberikan ujian pertama, yaitu Pamanah Rasa diminta untuk menyeberangi sungai yang dihuni oleh 3 ekor buaya putih. Dengan kecerdikan dan ketenangan luar biasa, Pamanah Rasa akhirnya berhasil melewati ujian tersebut tanpa cedera. Bahkan ketiga buaya itu justru saling menyerang hingga akhirnya mati dengan sendirinya. Melihat keberhasilan adiknya, Parbamenak semakin diliputi rasa tidak senang. Ia pun segera menyiapkan ujian kedua. Kali ini Pamanah Rasa diperintahkan untuk memanjat tanaman merambat atau arei Sang Hyang Kekembingan hanya dengan menggunakan kedua tangannya. Namun lagi-lagi rencana Parbamenak berakhir dengan kekecewaan. Pamanah Rasa berhasil menyelesaikan ujian itu dengan gemilang, memperlihatkan ketangguhan dan kecerdasannya di usia yang masih sangat belia. Tidak kehabisan akal, Parbamenak merancang siasat baru untuk menyingkirkan Pamanah Rasa dari lingkungan keraton. Kebetulan di atas Sang Hyang Kekembingan terdapat sebuah tempat pemujaan suci yang wajib dihormati oleh siapapun. Memanfaatkan situasi ini, Parbamenak memfitnah Pamanah Rasa, menuduhnya telah merusak tempat pemujaan dan tidak menunjukkan penghormatan yang lain. Akibat keberhasilannya mencapai puncak Sang Hyang Kekembingan, Pamanah Rasa yang sejak kecil dibesarkan dengan nilai-nilai penghormatan terhadap tradisi dan leluhur merasa sangat bersalah. Ia pun dengan tulus menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ketaatan dan kerendahan hati Pamanah Rasa dimanfaatkan oleh Parbamenak sebagai celah untuk menyingkirkannya. Pamanah Rasa diberi 2 pilihan berat, menerima hukuman mati atau dijual dan dilarang kembali ke tanah Pajajaran. Dengan hati yang ikhlas dan penuh pengorbanan, Pamanah Rasa memilih untuk dijual, meskipun itu berarti ia harus berpisah dari kedua orang tuanya tanpa pengetahuan mereka. Sebagai langkah awal, kedua punakawan Parbamenak, yakni Tandesang dan Papagrahang, melumuri tubuh Pamanah Rasa dengan jelaga dan getah, dengan dalih untuk menyamarkan identitasnya. Di balik itu, Parbamenak diam-diam memerintahkan mereka untuk membunuh Pamanah Rasa secara sembunyi-sembunyi. Namun berkat kesaktiannya, Pamanah Rasa tidak dapat dilukai, sehingga kedua punakawan tersebut kehabisan akal. Akhirnya mereka membawa Pamanah Rasa ke pelabuhan dan menjualnya sebagai budak. Dalam kisah ini, nama Siliwangi untuk pertama kalinya diberikan kepada Pamanah Rasa. Nama tersebut merupakan pesan dari Tandesang dan Papagrahang sebagai upaya untuk menutupi identitas aslinya agar tidak dikenali orang-orang yang mengenalnya sebagai putra kerajaan. Hilangnya Pamanah Rasa menjadi peristiwa yang mengguncang seluruh kerajaan. Kejadian itu menimbulkan kegelisahan di seantero negeri, dan Parbamenak bersama banyak sumba berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Untuk mengelabui raja, mereka bahkan berpura-pura ikut mencari, seolah-olah tergerak untuk menemukan Pamanah Rasa. Begitu pula dengan para pengasuh setia Pamanah Rasa yang tidak kenal lelah mencari junjungannya yang hilang tanpa jejak. Raja Anggalarang yang sangat mencintai putra mahkota diliputi kesedihan mendalam. Sebagai bentuk pencarian, ia memerintahkan 15 kesatria dan para bupati untuk turut mencari Sang Prabu Anom. Pada saat yang sama, para pengasuh Pamanah Rasa mengucapkan janji yang penuh tekad. Kami akan mencari kemanapun dan tidak akan pulang sebelum menemukan Pamanah Rasa. Sementara suasana di seluruh negeri masih dirundung duka akibat hilangnya junjungan mereka, kisah beralih ke daerah Sindangkasih,
Di sana hiduplah seorang penguasa daerah yang dikenal dengan nama Ki Gedeng Sindangkasih. Ia memiliki dua orang anak, seorang putra bernama Wirataji dan seorang putri bernama Dewi Ambetkasih. Ki Gedeng Sindangkasih merupakan saudara sekandung Prabu Wangi yang menetap dan berkuasa di Sumedang Larang. Demikianlah alur cerita ini dilanjutkan dalam pantun-pantun lama yang diwariskan turun-temurun. Konon menurut Ki Juru Pantun, Dewi Ambetkasih pernah bermimpi kedatangan seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pemuda itu dalam mimpinya ditemani oleh seorang anak kecil yang buruk rupa, yang tampaknya menjadi pelayan setianya. Dalam mimpi itu, pemuda tersebut menawarkan diri untuk menjadi adik Ambetkasih dengan syarat bahwa ia bersedia merawat anak kecil tersebut. Mimpi yang terasa begitu nyata itu meninggalkan kesan mendalam dan Ambetkasih berharap agar mimpi itu menjadi kenyataan. Suatu hari Ambetkasih mendengar kabar bahwa di pelabuhan Cirebon ada seorang juragan perahu yang terpaksa menjual budaknya karena tidak memiliki biaya untuk memperbaiki perahunya. Setelah diselidiki, ternyata budak yang dimaksud adalah anak kecil yang hitam dan buruk rupa yang muncul dalam mimpinya. Merasa ini adalah takdir yang harus dijalani, Ambetkasih memohon kepada orang tuanya untuk membeli anak tersebut dan membawanya ke istana Sindangkasih. Sejak saat itu, budak hitam yang bernama Siliwangi pun tinggal di istana. Namun kehadirannya di istana tidak berjalan mulus. Taman-taman yang indah sering rusak dan berbagai malapetaka kecil mulai terjadi. Karena itu Siliwangi pun dianggap sebagai biang keladi dari segala musibah yang terjadi di istana. Sementara itu, para pengasuh Pamanah Rasa telah 5 tahun lamanya melakukan pencarian tanpa henti, tidak berani pulang meskipun sudah begitu lama. Dan pada suatu ketika mereka mendapatkan petunjuk dari Mahamurni Dungus Bitung yang menyarankan agar mereka turun dari Meru Kidul menuju Riwahan. Konon di sanalah jejak Pamanah Rasa akan ditemukan. Setelah perjalanan panjang, ketiga pengasuh Pamanah Rasa akhirnya tiba di kampung Kategang. Di sana mereka mengaku sebagai punakawan dari Raja Bali. Mereka diterima sebagai tamu oleh Akuwu Kawanda dan tinggal di kampung tersebut lebih dari setengah tahun lamanya. Menurut cerita yang disampaikan oleh Ki Juru Pantun, ketiga pengasuh tersebut sangat dihormati dan dicintai oleh warga kampung. Keahlian mereka dalam menanam apa saja membuat tanah di kampung Kategang menjadi sangat subur dan makmur. Seakan-akan kampung itu diberkahi oleh tangan-tangan terampil mereka. Suatu hari Sang Kuwu membawa hasil kebun yang subur ke rumah Ki Gede Sindangkasih. Nyi Gede sangat senang melihat hasil tatanan yang melimpah. Nyi Akuwu pun menceritakan tentang 3 orang tamu yang memiliki keahlian luar biasa dalam merawat dan menanam segala jenis tumbuhan. Tertarik dengan keahlian mereka, Nyi Gede memohon agar ketiga orang tersebut membantu memperbaiki tanaman-tanaman yang rusak di kebunnya. Ketiga para pengasuh berada di lingkungan rumah Ki Gede. Mereka melihat seorang pelayan Ki Gede tengah sibuk mengusir seorang budak kecil hitam. Tanpa disengaja mereka segera mengenali budak kecil itu. Ia adalah junjungan mereka, yaitu Pamanah Rasa. Melihat hal itu, para pengasuh dengan cepat menggunakan ilmu sirep untuk membuat pelayan tersebut tak sadarkan diri. Setelah pelayan itu terjatuh, para pengasuh serempak bersujud di kaki Siliwangi, menghaturkan sembah dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, karena akhirnya mereka telah menemukan kembali junjungan mereka yang telah lama hilang. Keesokan harinya di pagi yang cerah, para pengasuh bersama Siliwangi mengamati tanaman yang telah mulai tumbuh dengan subur. Saat mereka sedang asik memeriksa kebun, mereka kebetulan bertemu dengan Dewi Ambetkasih yang sedang melihat-lihat hasil tanamannya. Melihat kehadiran Siliwangi, Dewi Ambetkasih langsung merasa cemas. Dengan tergesa-gesa ia mengusir budak kecil hitam itu, khawatir tanamannya yang telah subur akan rusak lagi oleh kehadiran anak kecil tersebut.
Namun, para pengasuh Siliwangi menyarankan dengan tenang agar Ambedkasi mengusirnya dengan cara yang berbeda. Mereka menyarankan agar Ambedkasi menyiramkan air ke tubuh budak kecil itu, karena menurut mereka anak kudisan sangat takut jika disiram air. Di balik saran tersebut, para pengasuh Siliwangi sebenarnya memiliki tujuan yang lebih dalam. Mereka percaya bahwa dengan menyiramkan air ke tubuh Siliwangi, maka tubuhnya akan menjadi bersih dan identitas aslinya sebagai pemanah rasa akan terungkap dengan sendirinya. Betapa terkejutnya Dewi Ambedkasi ketika budak kecil hitam itu disiram air. Dalam sekejap tubuhnya menghilang, lenyap begitu saja, lalu kembali muncul sebagai seorang pemuda tampan yang penuh kemegahan. Ambedkasi terdiam sejenak, terperangah oleh perubahan yang begitu luar biasa. Tanpa ragu, ia segera memeluk tubuh pemuda itu, seakan-akan tak bisa menahan perasaan yang tiba-tiba meluap. Dalam pelukannya, ia mendesak Siliwangi agar bersedia menjadi adiknya. Mula-mula Siliwangi menolaknya dengan halus, ragu-ragu karena tidak ingin melukai hati Ambedkasi. Namun atas anjuran para pengasuh dan Ki Gede Sindangkasi, akhirnya Siliwangi menerima tawaran itu, mengakui Ambedkasi sebagai kakaknya. Kabar tentang keduanya pun menyebar dengan cepat dan mereka pun dihiasi dengan kebesaran. Bak pasangan Kamajaya dan Dewi Ratih, Dewa Cinta dan Dewi Keindahan. Kehadiran mereka bersama seakan menciptakan aura yang penuh kemegahan dan keharmonisan, seperti sepasang kekasih yang seutuhnya. Dalam kelanjutan kisah diceritakan bahwa Prabu Wangi yang berkuasa di Sumedang Larang memiliki 3 saudara kandung, yakni Ki Gede Sindangkasi, Prabu Singapura, dan Mangkabumi. Keempat bersaudara ini masing-masing memiliki sepasang putra dan putri. Prabu Wangi dikaruniai seorang putra yang bernama Prabu Anom dan seorang putri yang bernama Cepuk Agung. Ki Gede Sindangkasi memiliki putra yang bernama Wirataji dan putri yang bernama Ambedkasi. Prabu Singapura dikaruniai seorang putra bernama Taji Malela dan putri bernama Ratnalarang Tapa. Sementara itu Mangkubumi memiliki seorang putra yang bernama Ki Gedeng Tapa dan putri yang bernama Subang Larang. Menurut tradisi Sunda Buhun, para putra dari ketiga kerajaan tersebut yakni Prabu Anom dari Sumedang Larang, Wirataji dari Sindangkasi, dan Taji Malela dari Singapura pergi bertapa ke ujung kulon untuk menyempurnakan diri mereka, mengikuti jejak leluhur dalam mencari kedewasaan dan kebijaksanaan. Di sisi lain, Prabu Singapura memiliki seorang putri cantik jelita bernama Ratna Larang Tapa yang dalam Baba dikenal dengan sebutan Raja Larang Tapa. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan dirinya dilamar oleh 18 Raja Domas. Banyaknya lamaran yang datang membuat Prabu Singapura merasa kebingungan dan terdesak. Merasa tidak mampu menyelesaikan masalah ini sendiri, ia pun menulis surat kepada kakaknya, Ki Gede Sindangkasi, untuk meminta bantuan. Ki Gede Sindangkasi kemudian mengutus putrinya Ambedkasi untuk membantu Prabu Singapura. Ambedkasi mengajak Siliwangi untuk menemaninya dalam tugas ini. Awalnya Siliwangi menolak ajakan tersebut, tetapi Ambedkasi berjanji akan memperlakukannya sebagai adiknya. Akhirnya Siliwangi setuju untuk menemani Ambedkasi dalam perjalanan itu. Di tempat lain, Adipati Anom merasa perlu mendapatkan petunjuk untuk pergi ke Singapura bersama adiknya, yakni Cepuk Agung. Berdasarkan petunjuk yang diterimanya, Adipati Anom harus menyambung ayamnya dengan ayam angkat ranjang tanpa taruhan di Darmawangi. Setelah mencari tahu, ternyata ayam angkat ranjang milik Siliwangi. Ketika pertandingan sabung ayam berlangsung, tiba-tiba ayam angkat ranjang meninggalkan gelanggang dan berlari ke dalam hutan. Siliwangi yang melihat kejadian itu merasa sangat sedih sebab ayam angkat ranjang telah diturunkan oleh Dewata tepat pada hari kelahiran Ambedkasi. Melihat kesedihan yang mendalam di wajah Siliwangi, Adipati Anom merasa tergerak untuk bertanya tentang asal-usulnya.
Siliwangi dengan hati yang penuh perasaan akhirnya menceritakan kisah sejatinya tentang siapa dirinya, perjalanan hidupnya, dan bagaimana ia sampai berada di Dharmawangi, tempat sabung ayam yang tak terduga ini. Siliwangi dengan tekad bulat menyatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Sindangkasih sebelum angkat ranjang ditemukan. Hatinya terasa berat dan ia merasa harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu dengan ayam kesayangannya itu. Sementara itu, Adipati Anom memutuskan untuk kembali ke Sumedang Larang dan meminta izin kepada ayahnya, Prabu Wangi, agar diizinkan pergi bersama adiknya Cepuk Agung ke Singapura. Namun, Prabu Wangi tidak mengizinkan mereka berangkat sebelum menerima berita dari Ambedkasih. Tak lama setelah itu, utusan Ambedkasih tiba dengan membawa kabar bahwa ia belum bisa berangkat ke Singapura karena masih menunggu kedatangan adiknya yang akan menyertai perjalanan ke sana. Mendengar hal tersebut, Adipati Anom dan Cepuk Agung akhirnya memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu ke Singapura, tanpa menunggu Ambedkasih lebih lama lagi. Perjalanan Siliwangi bersama para pengasuhnya dalam mencari angkat ranjang membawa mereka hingga ke puncak Gunung Meru. Ketika hampir mencapai puncak, mereka mendengar kokok ayam yang mereka kira adalah suara angkat ranjang. Namun saat mereka semakin dekat dengan puncak gunung, mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Susuk Amuk Bagawan Sang Jala-Jala. Pendeta tersebut sudah mengetahui kedatangan Siliwangi, seolah-olah ia telah menanti kedatangannya. Sang Jalaja pun teringat akan pesan gurunya, Muniwara Panjang Rahang atau Mahawiku Panjang Rahang. Konon gurunya itu pernah mengatakan bahwa pada suatu hari Selasa Kliwon ia akan bertemu dengan penjelmaan dirinya, dan ternyata Siliwangi adalah orang yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Siliwangi yang masih diliputi kegelisahan atas hilangnya ayam kesayangannya bertanya kepada Sang Bagawan tentang nasib angkat ranjang. Sang Jala-Jala menjawab dengan bijaksana, mengungkapkan bahwa hilangnya angkat ranjang memiliki makna yang mendalam. Menurutnya itu adalah pertanda agar Siliwangi lebih waspada, karena dalam waktu dekat ia akan menghadapi tantangan besar, yaitu Raja Amukmarugul yang sakti mandraguna, yang akan menguji kekuatan dan kebijaksanaannya. Setelah mendengar peringatan tersebut, Siliwangi melanjutkan perjalanannya dan beranjak menuju kebun Panglokatan. Di sana ia menemukan pohon-pohon manggis yang berbuah lebat, wuni yang harum semerbak, dan yang lebih mencolok lagi, sebuah ikan tembra yang bermata merah berkilau emas. Ikan tersebut dikelilingi oleh ikan-ikan kecil yang bergerombol, mengikuti gerak ikan tambra. Keajaiban alam yang ia temui itu memancing rasa ingin tahu dalam dirinya, dan ia pun bertanya kepada Sang Begawan tentang makna penglihatannya tersebut. Sang Bagawan kemudian memberikan penjelasan yang penuh makna tentang apa yang telah dilihat oleh Siliwangi. Pohon manggis yang tumbuh subur itu melambangkan gadis yang sangat dicintai oleh Siliwangi, seseorang yang akan memberi kebahagiaan yang tak terhingga. Buah wuni yang dikerubuni semut dengan keharumannya yang memikat melambangkan kebahagiaan yang akan dinikmati Siliwangi bersama gadis itu, kedamaian dan kemakmuran yang akan menyertai hidup mereka. Namun ikan tambra yang bermata merah berkilau emas adalah lambang dari Raja Amukmarugul, tantangan besar yang harus dihadapi oleh Siliwangi. Ikan tambra itu mengingatkan Siliwangi untuk tetap waspada dan berhati-hati, karena ia akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Tetapi di balik seluruh ujian yang akan datang, ada satu pesan yang sangat penting. Siliwangi akan disayangi oleh semua orang, kecuali Parbamenak yang akan selalu menjadi lawannya. Setelah Papagon selesai, Sang Bagawan menyerahkan angkat ranjang kepada Siliwangi, memintanya untuk membawanya pulang. Sebagai tambahan, Sang Begawan memberikan sebuah kantong yang berisi bokor emas tanpa tutup dan sebuah subang indah bermata biru. Siliwangi menerima pemberian tersebut dengan hati yang penuh sukacita, menyadari bahwa hadiah ini akan membawa berkah dan manfaat besar dalam perjalanan hidupnya.
Sebelum berpisah, Siliwangi memeluk erat tubuh sang begawan, merasakan sebuah kekuatan luar biasa yang mengalir melalui pelukannya. Tiba-tiba kesaktian sang muniwara panjang rahang yang tersimpan dalam tubuh sang begawan berpindah ke dalam diri Siliwangi, memberinya kekuatan yang lebih besar lagi. Dengan suara lembut namun penuh makna, sang begawan menyampaikan pesan terakhir. Di dalam perjalananmu nanti, kamu akan bertemu dengan seorang raksasa kerdil bernama Anjawong. Raksasa ini dikutuk oleh sang panjang rahang dan hanya kamu yang dapat menyembuhkannya, ujar sang begawan dengan penuh keyakinan. Pesan tersebut terbukti benar. Tak lama setelah meninggalkan tempat suci itu, Siliwangi bertemu dengan sosok raksasa kerdil yang menghadangnya di jalan. Raksasa itu dengan penampilan yang menakutkan tampak penuh penderitaan. Namun berkat keteguhan hati dan kekuatan yang baru diperoleh, Siliwangi dengan penuh kasih menyembuhkan Anjawong dari kutukan yang telah lama membelenggunya. Setelah sembuh, Anjawong yang kini kembali pada bentuk asalnya berterima kasih dengan tulus kepada Siliwangi. Sebagai tanda penghargaan dan janji setia, Anjawong berjanji, jika suatu saat kamu berada dalam kesulitan, ketuklah tanganmu dan aku akan datang untuk membantumu. Siliwangi merasa terharu dan penuh syukur atas pertolongan yang diberikan, menyadari bahwa setiap langkahnya kini diiringi oleh kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak teman yang siap membantunya dalam perjalanan panjang yang penuh tantangan. Suatu malam akhirnya Siliwangi tiba di Sindang Kasih, namun bukannya langsung menemui Ambedkasi, ia memilih untuk bersembunyi, menguji kesetiaan sang gadis. Dengan cerdik ia menirukan suara burung hantu, berharap Ambedkasi mengira bahwa ia telah mati. Mendengar suara tersebut, Ambedkasi terdiam sejenak. Tanpa ragu ia menyadari bahwa suara burung hantu itu adalah suara Siliwangi. Namun ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Mempertahankan sikap tenang meski hatinya terluka. Ia menahan diri untuk tidak terbawa perasaan. Meski jauh di dalam hatinya, kerinduannya semakin mendalam. Siang harinya, Ambedkasi memutuskan untuk melakukan sebuah permainan. Ia berpura-pura dipatuk ular, mengeluarkan teriakan keras untuk menimbulkan kegemparan di istana. Saat itulah Siliwangi yang bersembunyi mendengar teriakan itu dan dengan naluri seorang pahlawan berlari menuju sumber suara. Ambedkasi yang dengan cerdik menciptakan kegemparan kini melihat Siliwangi terjatuh di hadapannya. Ia segera memeluknya erat, tak kuasa menahan air matanya yang akhirnya jatuh. Peristiwa itu pun menarik perhatian Ki Gede Sindang Kasih yang segera mengetahui apa yang terjadi. Tanpa kata-kata mereka bertiga saling berpelukan, merasakan kebersamaan yang telah lama tertunda. Keesokan harinya Ki Gede Sindang Kasih dengan penuh perhatian mempersiapkan perahu si Pekang Layang yang megah. Sebuah perahu yang telah lama dipersiapkan untuk perjalanan penting. Gede memandang perahu itu dengan penuh kebanggaan, tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi titik balik dalam hidup anaknya, Siliwangi dan Ambedkasi. Saat perahu siap, Ki Gede mendekati mereka berdua. Dengan suara yang penuh makna, ia berpesan kepada Siliwangi, jaga Ambedkasi baik-baik Siliwangi. Jangan biarkan apapun mengancam keselamatannya, karena di luar sana banyak bahaya yang menunggu. Perjalanan ini bukan hanya tentang kalian berdua, tapi juga tentang masa depan kita semua. Siliwangi mengangguk dengan tegas, matanya penuh tekad. Ia berjanji kepada Ki Gede bahwa ia akan melindungi Ambedkasi dengan segala kemampuannya dan tidak akan membiarkan apapun menghalangi mereka. Ambedkasi yang berdiri di samping Siliwangi merasakan kedalaman perasaan yang mengalir dalam kata-kata Ki Gede. Dalam hatinya ia merasa sangat berterima kasih dan tak sabar untuk melanjutkan perjalanan bersama Siliwangi. Perjalanan ini bagi mereka berdua bukan sekedar tujuan fisik, tetapi sebuah perjalanan spiritual dan emosional yang akan menguji cinta dan keberanian mereka. Karang Tapa menyambut kedatangan Ambedkasi dengan penuh kegembiraan, merasa senang akhirnya dapat bertemu dengan sang utusan dari Ki Gede Sindang Kasih. Ia juga tak lupa mengungkapkan rasa gembiranya karena mendengar kabar bahwa Ambedkasi kini memiliki seorang adik. Namun di balik senyum ramahnya,
Raja Larangtapa secara diam-diam mulai menaruh hati pada Siliwangi. Perasaan itu tumbuh perlahan meski ia berusaha menyembunyikannya, melihat betapa Siliwangi membawa aura yang begitu kuat dan penuh karisma. Pagi hari itu, perundingan penting pun dimulai di Singapura, dengan Raja Singapura memimpin jalannya diskusi yang dihadiri oleh Adipati Anom dan Siliwangi. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan yang disebabkan oleh para pelamar yang semakin menuntut kejelasan. Dalam pertemuan itu, Siliwangi mengusulkan sebuah solusi yang dianggap adil dan dapat menghindari kekacauan lebih lanjut. Ia menyarankan agar diadakan sebuah pertandingan 1 lawan 1 dengan syarat bahwa siapapun yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut akan berhak menikahi Raja Larangtapa. Usul ini segera disetujui oleh semua pihak, berharap bahwa cara ini akan menyelesaikan persoalan dengan cara yang lebih terhormat. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai dengan antusias. Siliwangi tiba di lokasi dengan penuh percaya diri sambil menenteng angkat ranjang, senjata andalannya. Melihat kedatangannya, Amuk Marugul yang selalu mencari kesempatan untuk membuktikan kekuatannya langsung terpancing untuk mengadu ayam jagoannya dengan angkat ranjang. Ayam jago yang dipersiapkan dengan hati-hati untuk pertandingan tersebut diberi nama Siricawa, dengan harapan akan membawa kemenangan. Siliwangi yang tak pernah gentar dalam menghadapi tantangan dengan sigap menyetujui adu ayam tersebut. Namun dengan syarat bahwa taruhan harus dipasang. Amuk Marugul tanpa pikir panjang menerima tantangan itu, setuju untuk bertaruh dalam pertandingan yang akan menentukan nasib mereka. Suasana pun semakin memanas, dengan semua mata tertuju pada pertandingan yang akan datang, menyaksikan apakah keberanian dan keterampilan Siliwangi akan mengalahkan ambisi Amuk Marugul. Di tempat lain, Raja Larangtapa merasa cemas akan nasib jagoan Siliwangi dalam pertandingan sabung ayam itu. Kecemasannya semakin menguat, terutama setelah adik Amuk Marugul, Dewi Kentring Manik, Mahasunda Sakyan Sekar Seruni, menyampaikan kepadanya bahwa Siliwangi mungkin akan kalah. Keterusannya membuat Raja Larangtapa khawatir dan ia pun segera mengirimkan pesan pada Siliwangi, memintanya untuk membatalkan sabung ayam itu demi menghindari kekalahan. Namun Siliwangi yang teguh pada kata-katanya dengan penuh keyakinan menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengingkari janji yang sudah diucapkannya, meskipun Raja Larangtapa berusaha meyakinkan. Mendengar penolakan itu, kemarahan Raja Larangtapa semakin memuncak. Sebagai tanda ketegasannya, ia mengirim sebuah tutup cupu dan giwang sebelah kepada Siliwangi, disertai pesan yang tegas. Barang ini harus dilengkapi sebelum sabung ayam dimulai. Siliwangi yang menerima kiriman tersebut teringat akan pesan dan pemberian Panjang Rahang melalui sang jala-jala. Ia segera memeriksa dan dengan penuh perhatian menemukan bahwa tutup cupu dan giwang sebelah tersebut ternyata pas dan serasi dengan hadiah yang telah diberikan Raja Larangtapa sebelumnya. Siliwangi tersenyum penuh arti, merasa bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar yang kini tengah menantinya. Ketegangan semakin meningkat saat sabung ayam hampir dimulai. Namun tiba-tiba angkat ranjang ayam jagoan andalan Siliwangi melarikan diri keluar dari arena, mencuri perhatian semua orang. Tanpa ragu, Siliwangi langsung mengejar angkat ranjang. Setiap langkahnya memancarkan karisma yang memikat dan seketika perhatian seluruh hadirin padanya. Para tamu memandangnya dengan kagum, seolah terhipnotis oleh pesona dan keberaniannya. Setelah beberapa waktu, Siliwangi akhirnya berhasil menangkap angkat ranjang. Ia memeriksa ayam itu dengan cermat hanya untuk menemukan bahwa ada kesalahan dalam pemasangan tajinya. Ternyata Siliwangi telah keliru dalam memasang taji angkat ranjang yang menyebabkan ayam tersebut tidak bisa bertarung dengan optimal. Meskipun demikian, Siliwangi tetap bertekad untuk memenuhi janjinya dan membayar taruhan yang telah disepakati. Namun karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar, Siliwangi merasa terpojok. Dalam situasi yang sulit ini, Ambedkasi, Raja Larangtapa, dan Kentring Manik dengan hati besar bersepakat untuk membantu Siliwangi menyelesaikan
menunaikan kewajibannya. Mereka secara sukarela memberikan pembayaran taruhannya, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada hasil sabung ayam itu, tetapi juga pada keadilan dan harga diri yang telah dipertaruhkan. Sabung ayam pun dilanjutkan dengan penuh ketegangan, namun setelah 8 ronde, ayam si Cicewara tampak rusak dan patah-patah, tak mampu bertahan lebih lama. Amuk Borogul yang merasa tidak puas dengan keadaan ayam yang rusak segera melontarkan tuntutan ganti rugi kepada Siliwangi. Tanpa banyak bicara, Siliwangi dengan tenang menyetujui permintaan itu dan memerintahkan para pengasuhnya untuk segera menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, Gelap Nyawang yang diam-diam mengikuti jalannya pertandingan menyusup ke pesanggerahan Amuk Borogul. Di sana ia dengan lihai mencuri hasil taruhan yang disimpan Amuk Borogul dalam sebuah guci dan kemudian menyerahkannya kepada Siliwangi. Siliwangi dengan penuh kesabaran akhirnya membayar tuntutan ganti rugi tersebut. Namun ketika Amuk Borogul hendak menyimpan uang hasil taruhannya ke dalam guci, ia terkejut menyadari bahwa uang tersebut berasal dari uangnya sendiri. Kaget dan marah, Amuk Borogul tidak bisa menahan diri. Suara sumpah serapahnya terdengar keras. Dari masing-masing pesanggerahan terdengar riuh persiapan para peserta yang segera berkumpul di panggung lapangan untuk menyaksikan pertandingan sengit antara Ratu Ponggang Romangiang Raja Panji yang terkenal dengan senjata gadanya melawan Amuk Borogul. Untuk memimpin jalannya pertandingan, Pramu Singapura menyerahkan kepada Siliwangi untuk bertindak atas namanya. Raja Singapura kemudian memerintahkan Braja Lengser dan 80 Mantri Anom untuk menjemput Siliwangi di pesanggerahannya. Siliwangi datang menunggangi Jaka Kalangan, seekor kuda hitam milik Raja Larang Tapa, diiringi oleh seekor gajah dan kerbau. Nulawas dan Carak Tua juga datang, mengendarai sepasang kerbau kembar. Julu Paradu dan Kalang Ambek begitu tiba, Siliwangi melalui Ambedkasi menyerahkan sekapur sirih kepada Raja Larang Tapa, yang kemudian dilemparkan di tengah kerumunan para Raja Domas. Konon siapa yang dapat menguasai sirih itu, maka ia berhak memperisti Raja Larang Tapa. Siliwangi berdiri di belakang Prabu Anom sebagai wasit. Raja Larang Tapa dengan tegas mengumumkan, siapa yang mendapatkan sekapur sirih itu maka berhak mengawini aku. Tak lama Amuk Borogul mulai menantang para Raja Domas dengan lantang. Siapa yang sudah bosan hidup, maju lawan aku. Raja Larang Tapa pun melemparkan sirih itu ke pangkuan Siliwangi. Namun karena ia bertindak sebagai wasit, Siliwangi tidak berniat untuk menjadi peserta. Ia kemudian melemparkan sirih itu kembali ke tengah kerumunan para peserta. Amuk Borogul dengan gesitnya menyeruak masuk dan berhasil mendapatkan sirih itu, menyembunyikannya di dalam mulutnya atau dihem-hem. Ketika seorang raja mencoba merebutnya, ia dengan cepat menepisnya, membuat sang raja terluka dan berdarah-darah. Amuk Borogul yang mengira darah tersebut adalah miliknya pun mengamuk dengan semakin liar. Sementara itu Ratu Ponggang Wirapanji, raja dari Gunung Gonggang, sedang asik bersemedi. Tiba-tiba suara hiruk-pikuk mengganggunya sehingga ia keluar dan menunggangi gajahnya menuju ke lapangan pertandingan. Dengan penuh percaya diri, Ratu Ponggang mengayun-ayunkan gadanya dan dalam sekejap berhasil memukul kepala Amuk Borogul 2 kali. Ratu Ponggang kemudian mengikat Amuk Borogul dan menyerahkannya kepada Siliwangi. Sebagai wasit, Siliwangi menolak kemenangan Ratu Ponggang karena merasa tidak pantas mengalahkan musuh yang sudah lemah. Setelah beberapa pertimbangan, Amuk Borogul pun dilepaskan kembali dan pertandingan disepakati untuk dilakukan dengan cara 1 lawan 1. Sementara itu, Raja Larang Tapa tampak cemas karena sesungguhnya ia tidak menyenangi kedua peserta yang sedang bertanding dan khawatir akan nasib dirinya. Sebenarnya, Raja Larang Tapa menginginkan Siliwangi, namun Siliwangi tidak memperhatikannya. Amuk Borogul berhasil mengarahkan Raja Ponggang dengan telak, kemudian merantai raja itu dan membawanya menghadap Siliwangi. Raja Ponggang berjanji jika Siliwangi dapat memulihkannya, ia akan mengabdi kepada Siliwangi.
Amuk-Marugul berteriak kegirangan, merayakan kemenangannya dan merasa berhak membawa seluruh putri. Namun para putri cemas mendengar kemenangan Amuk-Marugul karena mereka lebih memilih mati daripada menikah dengannya. Ambedkasi dalam ketakutan berlari menuju Siliwangi dan bersembunyi di balik punggungnya. Namun meskipun ia memohon perlindungan, Siliwangi tampak tidak menghiraukannya. Dalam keadaan putus asa, Ambedkasi kemudian menghunus keris milik Siliwangi yang tergantung di pinggangnya dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Siliwangi yang melihat niat tersebut segera membujuknya dengan kata-kata lembut, meyakinkannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ambedkasi akhirnya mengurungkan niatnya meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran. Tanpa diduga, Amuk-Marugul sudah berdiri di hadapan Siliwangi dan Ambedkasi. Dalam keadaan terdesak, Siliwangi segera memberi perintah kepada para putri untuk bersembunyi di balik pepohonan agar mereka tidak terkena bahaya. Amuk-Marugul yang merasa marah menantang Siliwangi untuk bertarung. Namun Siliwangi dengan tenang mengetuk-ngetukkan kukunya ke tanah. Dan seketika itu juga muncul Anjawong, sosok yang tidak terlihat oleh siapapun. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Siliwangi akhirnya berhasil melukai dahi Amuk-Marugul. Amuk-Marugul yang merasa kehilangan kesaktiannya karena tidak bisa melihat darahnya sendiri menjadi lemah dan tak berdaya. Dalam keadaan terpuruk, Amuk-Marugul dengan penuh penyesalan berjanji untuk mengabdikan diri kepada Siliwangi. Ia bahkan menganggap Siliwangi sebagai bapaknya dan terhadap Ambedkasi ia menganggapnya sebagai ibunya. Begitu juga dengan para raja-raja Domas lainnya yang akhirnya sepakat untuk mengabdi kepada Siliwangi. Sementara adik-adik perempuan mereka pun diserahkan kepada Siliwangi untuk dinikahi. Dan konon pada suatu hari nanti Siliwangi akan memerintah Pajajaran dengan adil dan bijaksana. Keberanian dan kebijaksanaan Siliwangi yang mengatasi segala rintangan membuatnya dikenang dalam cerita rakyat Sunda sebagai salah satu tokoh penting yang mengawal kehormatan dan kemajuan Pajajaran. Siliwangi menjadi simbol dari Ajegna Pajajaran, sebuah panutan yang dihormati dan dikenang sepanjang masa. Di kisah Prabu Siliwangi yang telah diceritakan sebelumnya, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil baik dalam konteks kepemimpinan, kebijaksanaan maupun sikap hidup. Kepemimpinan yang bijaksana. Siliwangi menunjukkan sikap kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan dengan selalu berpikir panjang dan adil dalam setiap situasi. Kekuatan dalam ketegasan dan kesabaran. Meskipun menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan, Siliwangi tetap menunjukkan ketegasan dan kesabaran. Ia tidak tergesa-gesa dalam bertindak, tetapi selalu memilih jalan yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Ini tentu saja mengajarkan kita pentingnya ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Mengutamakan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Siliwangi meskipun memiliki kekuatan luar biasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ia memilih untuk mendengarkan dan memberi kesempatan kepada yang lemah serta menegakkan keadilan, seperti ketika ia membebaskan Amuk-Marugul setelah mengalahkannya dengan memberi kesempatan untuk bertobat dan mengabdi.